Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Baru 3 hari menikah, istriku hamil. Setelah mendengar penjelasannya, aku mengusir ibuku dari rumah. Nama saya Aska. Aku bertemu dengan istriku, diperkenalkan oleh tetangga. Karena keluargaku miskin, aku putus sekolah dan pergi ke kota untuk bekerja. Aku sekarang berusia 30 tahun dan masih jomblo. Mungkin karena keluargaku miskin, banyak wanita yang tidak mau denganku. Beberapa hari yang lalu, ibuku tiba-tiba menelponku dan mengatakan bahwa tetangga ingin mengenalkan aku dengan seorang wanita. Keluarganya cukup kaya, ibuku menunjukkan fotonya dan saat melihatnya, wajahnya cukup cantik. Ibuku menyuruh aku pulang untuk bertemu dengannya, aku pun segera izin pada bos. Malam itu, aku naik kereta pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku benar-benar terkejut. Ada seorang wanita cantik di kamarku. Ibuku menjelaskan bahwa karena rumah gadis itu cukup jauh, dia tinggal di rumah kami lebih awal. Pertama kali aku melihat wanita ini, aku langsung terpesona olehnya. Alisnya tebal, matanya besar, sosok yang sempurna. Tapi mengingat situasi keluargaku, aku tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Namun yang tidak aku duga adalah, melihat kondisi keluargaku, wanita itu mengatakan dia tidak peduli. Selama mereka berdua saling mencintai, dia tidak terlalu peduli dengan kondisi keluarga. Saya merasa lega mendengar ini. Setelah makan malam, ibuku menarikku keluar dari rumah secara diam-diam. Ia mengatakan padaku bahwa selama aku menikahi wanita ini, keluarga gadis ini akan memberiku sebuah rumah. Mendengar itu, kami tidak menolak. Jadi aku menikahinya setengah bulan kemudian. Rumah itu besar dan didekorasi dengan indah. Pada hari kami pindah, ibuku berteriak kegirangan. Melihat istriku yang cantik dan orang tuaku bahagia, membuat aku juga merasa senang. Tapi apa yang terjadi setelah itu membuat aku ingin mati. 3 hari setelah pernikahan, pagi-pagi aku dibangunkan oleh suara istriku. Ketika aku bangun, aku menemukan dia muntah di kamar mandi. Aku pikir dia telah makan sesuatu yang buruk. Jadi aku segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Tapi apa yang dikatakan dokter membuatku membeku. Selamat, istri Anda hamil. Saat itu aku kaget dan tidak bisa berkata-kata. Aku baru menikah 3 hari. Bagaimana mungkin dia bisa hamil? Bahkan aku belum pernah menyentuhnya. Kemarahanku tidak bisa aku tahan lagi. Aku bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi istriku dengan tenang menjelaskan yang sebenarnya. Tahukah kamu, anak ini adalah milik bosku. Karena istrinya tidak bisa punya anak, dia meminta untuk memiliki anak untuknya dan memberiku 10 miliar. Aku takut aku akan ditertawakan karena hamil dan belum nikah. Jadi aku mencari seseorang untuk menikah denganku. Rumah yang kita tinggali itu juga dibeli oleh bosku. Tapi aku sudah memberitahu ibumu sebelumnya. Aku berkata bahwa aku hanya mencari seseorang yang menikah denganku untuk menutupi aibku. Ibumu berkata dia akan memberitahumu dan permintaannya adalah memberi keluargamu sebuah rumah. Lagi pula setelah anak lahir, aku juga tidak akan pernah berhubungan dengan bosku lagi. Jika Anda tidak setuju, kita bisa bercerai, tetapi aku akan kembali mengambil rumah itu. Setelah mendengar penjelasannya, aku berlari ke dalam rumah dan marah. Begitu masuk ke dalam rumah, aku langsung menemui ibuku untuk menanyakan kebenarannya. Ibuku mengangguk dan mengakui. Dia berkata bahwa keluarga kami terlalu miskin. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya dan dia tidak mampu membangun rumah untukku dan menikahkanku dengan seorang perempuan. Sekarang ada yang mau dan tidak minta uang mahar dan rumah. Malah memberi kami rumah. Ini adalah kesempatan bagiku untuk menikmati hidup. Mendengar ini aku jadi gila. Apakah ini masih orang tua kandungku? Aku sangat marah sehingga aku mengusir ibuku dari rumah. Demi kebahagiaannya sendiri, dia mengorbankan putranya seperti ini. Aku sangat bingung sekarang. Bagaimana aku harus memilih? Melanjutkan hubungan dengannya atau bercerai? Bagaimana pendapat teman-teman? Mana yang harus aku pilih? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.